take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel kami, Kelompok Berakhlak. Saya Muhammad Inaya AM, moderator pada bincang kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Meskipun kita di hari libur, kita tetap produktif dalam menyalurkan harapan-harapan kita ke depan tentang core value berakhlak ini. Pada hari ini kita akan membahas salah satu nilai dalam core value berakhlak, yaitu nilai kolaboratif. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai kolaboratif ini merupakan sebuah pendekatan untuk pengambilan keputusan atau tata kelola kolaboratif dengan aktivitas bersama, di mana institusi yang sebagai penyelenggara bekerja sama bersama mitra untuk menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab untuk menggapai suatu tujuan. Di sini kita akan bincang masalah kolaboratif. Sebelum kita berbicara tentang nilai-nilai kolaboratif yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia perguruan tinggi di Universitas Sulawesi Barat, alangkah baiknya kita sedikit diberikan gambaran umum tentang apa sih nilai-nilai kolaboratif itu di perguruan tinggi. Saya minta pandangan secara umum tentang nilai kolaboratif oleh Ibu Harpiani. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kolaborasi dapat juga diartikan sebagai kerjasama antar satu kelompok dengan yang lain atau antar satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, di dalam menjalin kolaborasi tentu saja kita menginginkan sebuah keberhasilan sesuai dengan yang ingin kita capai. Nah, untuk mewujudkan keberhasilan dalam kolaborasi itu, yang faktor yang paling penting itu terletak pada orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dalam memilih pemimpin. Nah, seorang pemimpin dalam sebuah tim itu harus mampu memerankan perannya dengan baik. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang lebih dari para anggotanya. Seorang pemimpin juga harus bisa mengendalikan keadaan apabila terjadi sebuah konflik ataupun ketegangan. Jadi setiap individu ataupun aktor yang terlibat di dalam kolaborasi harus siap dalam berkomitmen dan siap dalam beradaptasi dengan anggota lainnya. Selain itu, dalam kolaborasi juga kita harus menanamkan kepercayaan, karena apabila kita menanamkan kepercayaan, maka tentu saja kita akan merasa aman di dalam tim tersebut. Nah, saat kita merasa aman, maka kenyamanan pula yang akan kita dapatkan dalam bekerja, sehingga tidak ada lagi kecanggungan bagi kita untuk saling berbagi dengan anggota-anggota lainnya, sehingga kita dapat mewujudkan kolaborasi itu tercapai sesuai dengan keinginan kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Itulah tadi gambaran umum tentang nilai kolaboratif. Tentunya kita bisa mengambil bahwa dalam melaksanakan kolaboratif itu bersama mitra, tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam
perguruan tinggi dan peluang-peluang apa saja yang bisa kita ambil. Yang kedua tentunya setelah kita mengidentifikasi, tentunya kita harus merencanakan aksi kolaborasi yang telah kita identifikasi tersebut. Setelah itu tentunya kita harus mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi apakah kolaborasi ini bermanfaat bagi perguruan tinggi. Baik, selanjutnya untuk saya ingin bertanya pada Ibu Ayu. Ibu Ayu kan sudah boleh dikata sudah bagian dari keluarga Universitas Sulawesi Barat, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sulawesi Barat itu sendiri. Sejauh mana Ibu tahu nilai kolaboratif yang telah dilakukan oleh ini dalam konteks perguruan tinggi yang Ibu tahu penerapannya di fakultas atau secara umum, gambaran umum di Universitas Sulawesi Barat. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kesempatannya untuk memberikan tanggapan atau pernyataan mengenai penerapan core value yakni kolaboratif di universitas tercinta kita, Universitas Sulawesi Barat. Yang saya ketahui kolaboratif itu tadi kan yang disebutkan Bu Harpiani bahwa itu adalah sebuah bentuk kolaborasi dengan pihak luar, seperti itu. Kolaborasi sendiri, penerapan sifat kolaboratif sendiri di Universitas Sulawesi Barat. Jika kita kerucut Sulawesi Barat, pasti secara umum kalau kita di dunia pendidikan, yakni program dari kementerian tempat kita bernaung, yakni program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena mau tidak mau, unsur BAR juga harus berperan aktif di proyek dari kementerian tersebut. Kan kita ketahui bahwa program bentuk kegiatan pembelajaran dari MBKM sendiri itu ada 8. Yang saya ketahui bahwa di Universitas Sulawesi Barat membuka diri dengan membuka diri untuk melaksanakan ke-8 bentuk pembelajaran tersebut. Namun yang saya ketahui yang sudah teraplikasi di fakultas kita khususnya di FKIP dan umumnya tersebar juga di 4 prodi, karena yang prodi PGSD kan baru mau start. Yang keempat prodi ini di FKIP yang sudah melaksanakan itu ada 2 kegiatan, yakni yang pertama kegiatan asistensi mengajar dan yang kedua kegiatan pertukaran pelajar. Karena kemarin sudah diadakan pelepasan asistensi mengajar untuk seluruh mahasiswa kita di FKIP. Begitu pula dengan pertukaran pelajar. Yang saya ketahui khusus di prodi pendidikan biologi ada 2 mahasiswi kami yang akan berangkat ke Universitas Andalas dan Universitas Medan, seperti itu. Terima kasih Pak Inayah. Baik, terima kasih atas penyampaian informasi tentang nilai-nilai yang telah diterapkan oleh FKIP tentang nilai kolaboratif itu sendiri. Baik, Ibu Ayu tadi sudah memberikan kita gambaran tentang nilai kolaboratif yang telah dilakukan oleh FKIP itu sendiri tentang MBKM atau Merdeka Belajar. Tentunya dalam menerapkan nilai kolaboratif itu pasti ada faktor penghambat atau faktor keberhasilan. Di sini sebelum kita mengetahui faktor-faktor keberhasilan, saya ingin mendengarkan apa-apa saja faktor-faktor penghambat sehingga kolaboratif MBKM ini tidak bisa terlaksana. Saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Asdar. Ya, oke. Well, kawan-kawan semuanya, pada dasarnya kolaboratif ini sangatlah bermanfaat buat kita sebagai dosen ataukah sebagai CASN di kampus kita tercinta yaitu Universitas Sulawesi Barat. Namun terkadang di lapangan pasti ada saja hambatan yang biasa kita lalui. Misalkan nih yang pertama itu mengenai komunikasi kita sendiri.
Jadi komunikasi itu adalah hal yang penting loh untuk melakukan kolaborasi antar satu dengan yang lainnya. Terkadang di lapangan ada orang yang sama sekali pola komunikasinya kurang bagus. Mereka hanya datang ke kampus, ngajar, tapi tidak mencari informasi, tidak berkomunikasi secara aktif dengan dosen-dosen lain. Sehingga mereka terkadang tidak memperoleh informasi. Yang dijelaskan tadi Ibu Ayu, ada dua misalkan dari jurusan pendidikan biologi Ibu ya. Di bahasa Inggris sendiri itu juga ada kalau nggak salah 3 orang. Dan saya tanya, ternyata yang mendaftar itu memang cuma yang tahu aja. Jadi tidak ada komunikasi secara meluas. Jadi informasi ini itu kayak informasi kalau saya bilang agak terselubung dikit. Jadi tidak semuanya dapat informasinya. Ada juga yang mendapat informasi tapi memang tidak mau sama sekali mengikuti kegiatan itu. Jadi itu yang pertama mengenai komunikasi. Yang kedua, tidak ada visi atau tidak ada tujuan yang jelas. Jadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan, ketika tidak memiliki tujuan yang jelas, secara otomatis kita pribadi mah asal jadi aja, asal buat aja. Namun ketika ada tujuan, ada goal yang kita ingin capai, secara otomatis kita akan berusaha untuk melakukan kolaborasi yang efektif. Kolaborasi yang tentunya akan lebih produktif lagi untuk peningkatan kualitas tentunya. Seperti itu Bapak ya. Jadi mengenai tujuan juga. Yang ketiga itu mengenai perbedaan gaya bekerja. Kita heterogen ya kawan-kawan ya. Kita itu halo. Kita itu dari daerah yang berbeda. Kita dari jurusan yang berbeda. Kita dari budaya yang berbeda. Secara tidak langsung itu juga mempengaruhi gaya bekerja kita. Ada yang ketika bekerja, dia tuh nggak butuh bantuan orang lain. Ada yang ketika bekerja harus butuh dorongan orang lain. Dan disinilah sebenarnya yang kadang jadi perpecahan. Kadang tidak ada kolaborasi. Kadang ada yang, yaudah saya aja yang kerja semua. Berarti kan kolaborasinya sudah hilang. Padahal seyogyanya orang yang mampu mengerjakan sebuah pekerjaan dengan baik, mestinya dia mampu membimbing orang yang membutuhkan bantuan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang keempat itu mengenai krisis kepercayaan. Saya yakin dan percaya teman-teman tidak akan bisa percaya 100% terhadap orang lain dalam waktu atau jangka waktu yang singkat. Waktu lama aja kadang kita nggak bisa percaya orang 100%. Dan ini juga yang kadang harus kita bangun, ya. Agar apa? Agar kita mampu berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi terbuka secara tidak langsung itu juga akan mendorong kita agar mampu berkolaborasi dengan orang lain tentunya. Itu. Kemudian selanjutnya itu mengenai produktivitas, ya. Jadi mungkin teman-teman nulis karya ilmiah, oke, ya. Tapi ketika hanya nulis saja tanpa ada koreksi, tanpa ada feedback, apakah teman-teman tidak merasa ada yang kurang? Kan seperti itu ya. Bisa saja tiap kegiatan itu atau tiap hal yang kita lakukan, at least itu butuh feedback atau butuh masukan. Ketika ada masukan, itu bisa membuat kita lebih meningkatkan kualitas kegiatan atau kualitas aktivitas yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Kemudian masih ada nih mindset kita. Ketika kita terlalu menanamkan mindset negatif, ya, saya ingin kuliah ke luar negeri, saya ingin berkolaborasi dengan kampus di luar negeri, tapi belum ada perencanaan ke sana, sudah ada mindset, nggak bisa ini, gagal ini. Ini yang harus diubah. Jadi ketika sudah terpampang mindset kita bahwasanya kita tidak bisa melakukan sesuatu, itu akan mempengaruhi, ya, itu akan mempengaruhi kita dalam melakukan kolaboratif di lapangan. Kemudian mengenai tanggung jawab juga kawan-kawan. Jadi ini juga tidak lepas ya. Jadi tanggung jawab itu ada di sebuah lini core value berakhlak, ya. Jadi ketika tidak ada tanggung jawab yang jelas, maka teman-teman itu juga akan kesulitan
untuk melakukan kolaborasi yang maksimal. Jadi paling tidak ketika ada pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab terhadap segala sesuatu itu jelas. PIC-nya, person in charge, untuk hal sekecil apapun itu harus jelas. Yang terakhir, terlalu banyak orang cerdas. Ya, apa maksudnya terlalu banyak orang cerdas? Terlalu banyak ide, terlalu banyak orang yang ingin memerintah, terlalu banyak suara. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, terlalu banyak mikir juga. Padahal kan sebenarnya boleh mikir, tapi jangan sampai hal itu mempengaruhi kita. Ya, jangan sampai eksternal faktor seperti ini itu sangat mempengaruhi pola kolaborasi kita di lapangan nantinya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Baik, itulah tadi penjelasan tentang faktor-faktor penghambat dari Pak Asdar tentang penerapan nilai kolaboratif. Yang tadi saya ambil bahwasanya faktor-faktor penghambat itu ada beberapa. Yang pertama tentunya informasi yang tidak menyeluruh kepada si penerima. Yang kedua itu visi misi atau tujuannya tidak jelas. Yang ketiga itu bagaimana gaya bekerja orang-orang Indonesia belum atau tidak bisa disamakan dengan orang luar. Jadi itulah beberapa faktor penghambat atas keberhasilan itu sendiri. Ya tentunya kalau ada faktor penghambat, pasti ada juga faktor-faktor yang menunjang agar nilai-nilai kolaboratif yang diterapkan di perguruan tinggi ini boleh dikatakan berhasil. Jadi saya mau minta pendapat kepada Ibu Umu, faktor-faktor apa saja yang menunjang keberhasilan nilai-nilai kolaboratif ini di perguruan tinggi itu sendiri. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin merangkum, sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Dalam menjawab faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan. Jadi ketika ada penghambat tentu ada faktor penunjang terwujudnya suatu keberhasilan. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau kita berbicara di skala Universitas Sulawesi Barat, dalam hal kolaborasi, Universitas Sulawesi Barat itu telah membentuk kerjasama dengan perguruan tinggi baik di skala nasional maupun skala internasional. Kemudian Sulbar juga telah membentuk kerjasama dengan pemerintah daerah, sejumlah UPTD tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk dengan LPMP dan beberapa sekolah yang ada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, terutama kerjasama ini dengan dinas pendidikan yang ada di wilayah setempat dan kalangan masyarakat. Jadi untuk menunjang kolaborasi yang sinergis antara kedua pihak, tentu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana tadi yang juga senada dengan Pak Asdar, yang pertama karena adanya krisis kepercayaan, maka faktor penunjang pertama adalah kepercayaan. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah kepercayaan, kolaborasi, kepercayaan itu harus nomor satu. Di mana kepercayaan ini tentunya sebagaimana yang diungkapkan bahwa memang butuh waktu untuk membuat orang lain percaya kepada kita. Namun untuk membuat orang lain percaya, maka kita perlu menunjukkan kinerja terbaik dengan menunjukkan adanya produktivitas.
yang ditunjukkan oleh SDM yang ada di Unsulbar. Jadi selama ini tentu kita bisa lihat perkembangan yang dimiliki oleh Unsulbar, mulai dari yang minim akan sarana dan prasarana, sekarang sudah tersedia beberapa sarana dan prasarana, meskipun ini masih dalam tahap perkembangan, masih dalam tahap pembangunan, tetapi cukup membuat beberapa lembaga mitra ini percaya bahwa Unsulbar ditinjau di samping dari segi kompetensi SDM yang dimiliki, itu juga akan mampu membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, selain kepercayaan, perlu adanya pembagian kekuasaan di dalam membangun tujuan. Jadi perlu ada pembagian tupoksi kerja dari kedua mitra. Jadi misalkan ini ada sebuah tim, perlu jelas batas setiap individu yang terlibat di dalamnya, sehingga ketika pekerjaan ini atau batasan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tentunya akan dapat mengantar pada terlaksana tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan tentu berpengaruh di dalam terlaksananya keberhasilan sebuah kolaborasi, di mana seorang pemimpin tentunya menjadi tulang punggung dari terlaksanaan sebuah kegiatan, sehingga ketika ada permasalahan itu akan dapat mengantisipasi maupun menanggulangi segala polemik yang terjadi. Kemudian yang keempat, strategi manajemen. Tadi berdasarkan senada dengan Pak Asdar bahwa terlalu banyak orang pintar. Ketika terlalu banyak orang pintar, maka perlu adanya strategi manajemen bagaimana memanfaatkan ide-ide yang ada di dalam membangun tujuan bersama. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi adalah dibutuhkan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Maksudnya di sini adalah ketika laporan pencapaian pada setiap tahapan, sampai di mana sih hasil kerjanya berdasarkan estimasi waktu yang telah ditentukan. Jadi perlu batasan yang jelas tentang output pada setiap waktu yang telah ditentukan, sehingga tentu akan mempengaruhi capaian yang telah ditetapkan dalam realisasi tindak lanjut di dalam kolaborasi ini sendiri. Demikian dari saya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi gambaran tentang faktor-faktor keberhasilan atas penerapan nilai kolaboratif khususnya di perguruan tinggi. Saya rasa kita sudah memaparkan beberapa nilai-nilai kolaboratif di perguruan tinggi, faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor keberhasilan dalam penerapan nilai kolaboratif tersebut. Jadi seperti itulah gambaran penerapan nilai kolaboratif di perguruan tinggi terhadap salah satu core value tersebut, yaitu berakhlak. Jadi cukup sekian bincang-bincang kali ini. Nantikan video kami selanjutnya tentang nilai-nilai core value berakhlak. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.